Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, To the recommendation for your style. And this is Daily Daily Lifestyle. Lifestyle. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku Natasha Liotania. Dan aku Septa Andrian. Viewers, senang sekali ya kita berdua bisa kembali menemani viewers nih. Tentunya untuk share semua informasi menarik dari dunia fashion dan juga lifestyle tentunya. Dimana lagi kalau bukan di OK Zone TV. Tentunya mengawali perjumpaan kita kali ini, aku ada informasi menarik dari kain-kain warisan Nusantara yang dibuat menjadi tas-tas cantik dan elegan. Dan gak cuman itu aja, yang menariknya lagi tas-tas ini dibuat dengan bahan sisa plastik industri dan dikerjakan oleh pengrajin lansia. Menarik banget ya Caca. Kalau biasanya kain wastra itu dibuat baju, kali ini dibuat tas. Memang saat ini tuh ya, tangan dingin para desainer dan pengrajin tanah air patut kita apresiasi ya. Karya-karya mereka luar biasa. Bahkan visi dan misi mereka yang terus ingin memperkenalkan wastra tanah air ke kancah internasional dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Nah itu dia Septa, tentunya kita patut bangga ya. Nah daripada berlama-lama, yuk langsung aja kita lihat seperti apa sih pesona dari tas-tas cantik yang akan kita bahas ini. Berikut informasinya untuk kamu. Viewers, satu lagi karya bangsa yang patut diapresiasi. Kali ini salah satu perancang tas kembali menelurkan karya terbaiknya melalui tas-tas cantik yang terbuat dari limbah plastik dan daur ulang sampah. Namun tidak hanya itu saja, sebagai bentuk kecintaannya terhadap Indonesia, Mei Hasibuan dari brand House of Inang memberikan sentuhan wastra Nusantara terutama ulos dan kain Bali sebagai pemanis dan pelengkap dalam setiap tas yang dibuatnya. Tidak hanya itu saja, Mei pun memberdayakan wanita-wanita lansia untuk menganyam tas-tas yang dibuatnya. Nah viewers, seperti apa sih tas-tas daur ulang dengan wastra Nusantara yang dibuatnya kali ini ya? Yuk langsung saja kita lihat koleksi-koleksi cantiknya. Hai viewers, apa kabarnya? Aku Mei Hasibuan, founder dari House of Inang. Hari ini aku ingin menjelaskan kegiatan aku selama ini berkegiatan sebagai bag designer, fashion designer, apalah itu pokoknya intinya aku ingin terus berkarya dan mengangkat wastra-wastra Indonesia dipadukan dengan bahan-bahan plastik sisa sampah industri. Nah, sekarang aku ceritain ya. Misalnya seperti ini. Nah, tote bag ini terbuat dari bahan anyaman plastik. Ini tahu toothpaste, pasta gigi pembungkusnya itu terbuat dari plastik. Nah, di pabriknya itu ada sisa bahan-bahan yang tidak terpakai. Nah, bahan-bahan yang tidak terpakai ini kita kumpulkan, lalu bahannya itu dianyam oleh nenek-nenek lansia, penganyam lansia yang usianya dari 50 sampai 80 loh. Jadi intinya itu adalah pemberdayaan lansia. Nenek-nenek ini menganyam, ini rapi banget. Nah, seperti ini di kala senggang. Jadi mereka menganyam di rumahnya at their own time gitu. Dan nggak mesti diburu-buru ya, namanya udah nenek-nenek. Nah, setelah itu selesai menjadi tikar, lalu di workshop saya kita lakukan pemotongan, pembuatan pola sehingga menjadi sebuah tas cantik seperti ini. Gitu. Nah, selain dari songket Padang tadi, ini juga saya menggunakan tenun Bali. Cantik banget ya, warnanya cerah. Nah, selain itu juga ada misalnya ini. Nah, ini batik Betawi. Nah, lalu ada lagi ini tenun ulos. Nah, karena saya orang Batak, makanya usaha saya namakan House of Inang.
rumah dari ibu-ibu penganyam, ibu-ibu yang berkarya meskipun di usia lanjut. Jadi inti dari usaha saya ini, karya saya adalah pemberdayaan perempuan, lalu ramah lingkungan, dan satu lagi adalah preserve Indonesian tradition. Intinya kita mencintai produk-produk budaya Indonesia, dan semua ini bisa digunakan dalam berbagai bentuk. Kain-kain ini bisa menjadi baju, menjadi aksesoris, menjadi tas, banyak sekali fungsinya. Dan ini semua juga kenapa saya bikin House of Inang, karena penenun-penenun Indonesia itu umumnya adalah para perempuan. Nah, untuk kemudian dari mana sih saya terinspirasi model-modelnya? Terus terang saya pengamat model juga ya. Jadi kita kan ingin menjual produk-produk yang sekarang sedang in di pasaran. Apa sih yang sekarang sedang digemari oleh masyarakat? Baik itu dari kalangan usia yang seperti saya yang sudah ibu-ibu ataupun yang masih muda. Nah, salah satunya misalnya seperti ini. Nah, ini saya padu padankan dengan kain tenun ulos. Ini kan buat remaja juga masih oke, yang muda-muda juga masih oke. Nah, kalau seperti ini tote bag. Tote bag, model tote bag ini multifungsi banget ya. Di sampingnya juga saya kasih tempat saku. Ini sebenarnya untuk naruh botol minuman. Botol minuman bisa, atau tempat payung. Lalu dalamnya juga banyak saku-saku. Nah, ini tuh kalau sekarang kan misalnya salah satu yang sedang banyak digemari ibu-ibu, tas yang itu tuh. Nah, kan sebenarnya nggak ada bedanya ya. Kalau buat saya sih, saya lebih suka ini karena di dalam tas ini dibuat oleh nenek-nenek penganyam dengan penuh cinta dan doa. Mereka itu menganyam sambil berdoa. Jadi kita membawa tas ini pasti saya yakin memberikan rasa nyaman, rasa aman, karena memang dibuatnya dengan penuh passion. Mereka passionate about what they are doing gitu. Mereka dulunya memang gadisnya penganyam gitu. Jadi mereka mencintai apa yang mereka kerjakan. Kalau misalnya saya belum kasih bahan untuk dianyam tuh pasti mereka minta gitu. Minta, ayo dong mau menganyam, karena mereka ingin mengisi waktu luang. Dan nenek-nenek penganyam ini tidak pikun ya, karena memang menganyam itu sebenarnya ada hitungannya gitu, nggak sekedar cuman gini ya, karena mereka sudah biasa, mereka memang nggak lihat. Tapi kita yang tidak biasa itu susah sekali loh, menganyam itu sulit sekali gitu. Jadi inilah di dalam sebuah tas terdapat 3 misi. Satu, ini adalah produk lingkungan, ramah lingkungan yang mengurangi, intinya bertujuan untuk mengurangi sampah plastik. Lalu ini dianyam oleh nenek-nenek lansia. Jadi ini pemberdayaan perempuan lansia. Lalu menggunakan wastra Indonesia untuk preserve atau mengabadikan produk-produk karya tradisional Indonesia. Nah, ada lagi nih. Ini buat kamu yang suka berkegiatan atau buat anak sekolah ya, tas backpack. Ini bahannya, kalau ini masih toothpaste untuk pasta gigi. Kalau ini dari pembungkus minuman energi drink gitu ya. Jadi warna-warna dan ada sedikit label-labelnya, tapi nggak kelihatan sih, lucu aja. Bisa jadi ada kombinasi warna. Lalu selain itu, misalnya untuk ibu-ibu ya, buat belanja, buat ke mall, tas-tas yang sedang kekinian. Nah, selain itu, buat yang suka olahraga, kita juga ada ini funny bag. Nah, ini kan bisa di pinggang gitu. Nah, karena aku suka lari, suka sepeda, aku suka pakai ini gitu. Terus apalagi? Ada lagi yang selain tadi kombinasi wastra ya. Nah, ini tas-tas seperti ini. Ini bisa ini sih gitu. Pokoknya koleksi kita
berusaha untuk mengikuti apa yang sedang tren di masyarakat, karena kita juga selain fungsional juga fashionable. Jadi kita juga mengikuti tren-tren tas-tas yang sedang ngetren di masyarakat. Nah, jadi gitu ya viewers, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian untuk karya-karya saya yang intinya adalah I love Indonesia. Jadi harapan saya dengan karya-karya saya kita semakin sadar pentingnya lingkungan yang bersih, mengurangi sampah plastik. Lalu kita juga memiliki kepedulian sosial, kita peduli dengan lingkungan terhadap kalau saya kebetulan dengan nenek-nenek lansia penganyam saya, karena dengan karya-karya saya bisa memberikan penghasilan tambahan, nggak banyak, tapi mereka juga memiliki kegiatan yang produktif. Dan selain itu kita melestarikan produk-produk Indonesia. Banggalah dengan produk kita sendiri. Kita harus menggunakan produk-produk kita. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kita jangan menjadi pasar dari produk-produk luar. Banggalah dengan produk kita sendiri karena itu menunjukkan siapa kita. Kita adalah bangsa Indonesia yang berkarya, yang memiliki produk-produk yang berkualitas. Nah, untuk bisa masuk ke pasar luar, kita harus menggunakannya dulu sendiri, mencintainya sendiri, tidak berharap dengan orang lain. Pasar Indonesia sangat besar. Dan kita ini saat ini sebenarnya merupakan pasar yang sangat luas bagi produk-produk luar. Oleh karena itu, kita harus mencintai produk sendiri. Sekian, terima kasih. Perpaduan yang indah ya, karya dari House of Inang ini tentunya nggak akan habisnya berbicara wastra tanah air. Betul banget Caca ya. Tentunya kita harus bangga nih dengan karya atau kekayaan wastra yang kita miliki. Kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikan, siapa lagi nih Caca ya? Well, nggak kalah dengan informasi tadi, kali ini aku juga masih ada satu informasi lainnya. Ini dia informasinya untuk kamu. Viewers, berbagai upaya terus digalakan kepada generasi penerus bangsa untuk melestarikan dan mencintai kebudayaan Indonesia. Ya, hal inilah yang dilakukan komunitas Forum Komunikasi Guru Tari beberapa waktu lalu di Taman Mini Indonesia Indah. Kegiatan hari ini kita dalam rangka Hari Anak Nasional 2023. Tujuannya ingin menumbuhkan kreativitas anak-anak Indonesia khususnya dalam bidang seni tari. Kegiatan kali ini ingin menyampaikan bahwa ini adalah harmoni Indonesia, di mana anak-anak Indonesia bisa berkreativitas melalui karya seni tari, dan pastinya menumbuhkan rasa cinta akan seni untuk anak-anak mulai dari usia dini sampai dengan anak-anak remaja. Melibatkan beberapa sanggar tari dan kebudayaan yang ada di Jabodetabek, tentu saja parade seni yang diadakan sekaligus memperingati Anak Nasional ini semakin meriah dengan berbagai penampilan tari daerah. Saya senang bisa sama teman-teman bisa menari bersama-sama, memperkenalkan budaya-budaya lain. Kami senang banget setelah bisa hadir dan ikut berpartisipasi di sini. Kami menggunakan pakaian daerah dari Papua. Tanggapan aku sangat berterima kasih kepada Taman Mini yang sudah memberikan ruang untuk kita semua berekspresi dan juga memberi kita pengalaman lebih banyak lagi. Semoga acara seperti ini akan ada terus setiap tahunnya. Tidak hanya itu saja, parade kali ini juga dikemas dalam konsep drama musikal yang bertajuk Harmoni Indonesia. Bukan hanya melibatkan anak-anak saja, namun sejumlah guru juga ikut memeriahkan parade seni kali ini.
Tentu saja keberadaan akan event-event budaya seperti ini semakin menjadi angin segar untuk siapapun baik pemerintah ataupun swasta bisa turut melestarikan kebudayaan yang ada. Terlebih untuk generasi saat ini, tentunya agar kebudayaan yang ada tetap lestari dan abadi. Sangat bangga dan terharu karena bagaimanapun saya melihat perkembangan zaman sekarang atau yang apa-apa selalu HP ya, gadget itu bahasanya. Anak saya pun juga begitu. Tetapi di sini memang tugas orang tua dan tugas seorang, misalkan anak itu berlatih di sanggar, itu adalah pelatihnya harus menjadikan muridnya itu seperti anaknya sendiri. Dan ya lewat berkesenian inilah metode akhlak mungkin anak-anak akan terbiasa, dan dari budaya ini anak-anak akan tahu semuanya tentang bagaimana menghargai seseorang. Dan yang paling pasti anak-anak kecil itu kan pasti mau belajar dan mau menari itu harus diapresiasi oleh orang tua dan semuanya. Upaya yang aku lakukan itu aku terus berlatih menari tradisional untuk aku bisa ngajarin anak-anak Indonesia lebih banyak lagi supaya budaya Indonesia tidak punah dan makin banyak dikenal oleh anak-anak Indonesia. Sebagai generasi muda, saya perkenalkan budaya dan Nusantara. Untuk generasi muda, saya mengharapkan untuk semuanya mencintai budaya kita semua dan jangan termakan oleh budaya lain. Sekian, terima kasih dari kami.